Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ansori. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Banten Jaya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evolusi dan kinerja komputer. Untuk komputer generasi pertama, di sini ada Electronic Numerical Integrator and Computer atau sering disebut ENIAC. ENIAC di sini merupakan komputer yang sangat legendaris dan dirancang oleh John Micheli dan John Presper Enkert. Komputer ini dirancang di Universitas Pennsylvania dan memiliki berat hingga 30 ton yang berusu lebih dari 18.000 tabung vakum. Komputer ini rata-rata mengkonsumsi daya hingga 140 kW dan memiliki kemampuan operasi penjumlahan hingga 5.000 operasi tiap detiknya. Untuk untuk yang keduanya masih generasi pertama, di sini ada EDVAC komputer. EDVAC komputer ini atau Electronic Discrete Variable Computer. Komputer ini muncul pada tahun 1945 karena von Neumann mencetuskan ide mengenai konsep storage program dan dipublikasikan dalam bentuk proposal hingga muncul desain komputer baru dan uang desain oleh von Neumann dan koleganya. Komputer baru ini diberi sebutan komputer IAS atau Computer of Institute of Advanced Studies. Kemudian untuk struktur mesin EDVAC-nya di sini ada input output equipment. Di sini input output equipment ada arithmetic and logic unit, program control unit, dan main memory. Terus untuk yang ketiganya EDSA komputer. EDSA komputer ini adalah komputer generasi pertama yang dikembangkan oleh University Cambridge dari Inggris. Dan EDSA ini dimana mampu menggunakan raksa atau merkuri ke dalam tabung. Tabung tersebut nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data. Untuk yang keempatnya komersial komputer atau komputer komersial. Komputer komersial ini diciptakan oleh Dr. Micheli and Enkert pada tahun 1947. Unipak ini mulai dioperasikan untuk menghitung sensus tahun 1950 di Amerika Serikat. Hingga komputer ini dikembangkan dan berevolusi menjadi Unipak 2 yang dirilis pada tahun 1950. Unipak 2 ini memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dan memiliki performa yang lebih baik dari Unipak 1. Kemudian untuk generasi kedua, di sini ada yang pertama ada DEC PDP-1. DEC PDP-1 ini merupakan singkatan dari Digital Equipment Corporation Programmable
Data prosesor 1 ini Ken Olson dan Harlan Anderson mendirikan perusahaan bernama DEC ADA pada tahun 1957. DEC telah memproduksi mesin 18 bit pertama kalinya. Kemudian poin kedua ada IBM 7094. IBM 7094 ini dirilis pada tahun 1962, memiliki instruksi backup register yang berfungsi untuk membuffer instruksi hingga komputer mampu memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi. Dan IBM 7094 ini juga dilengkapi multiplexer. Multiplexer ini digunakan untuk melakukan multiplex pada saluran data atau sering disebut dengan data channel. Komputer ini mengalami peningkatan performa kapasitas besar dan mampu menekan biaya operasional, sehingga IBM 7094 ini bisa dibilang komputer yang memiliki kinerja yang lebih bagus di masanya. Untuk konfigurasi IBM 7094 ini, sini ada CPU, multiplexer, memori, dan data channel. Untuk Unipac 3, di sini Unipac 3 merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya, yaitu Unipac dan Unipac 2. Mesin ini dirilis pada tahun 1962 dengan sistem operasi yang dikenal bernama chip atau BOS. Kemudian generasi ketiga di sini ada IBM S360. IBM S360 ini memproduksi sebuah komputer mainframe dengan nama IBM S360. Diberi nama 360 karena komputer ini didesain memiliki kemampuan melakukan operasi satu lingkaran penuh atau 360 derajat. IBM 360 ini dibuat pada tahun 1964 menggunakan teknologi IC sebagai rangkaiannya. Kemudian yang keduanya ada DG Nova atau Data General Code Nova. DG Nova ini adalah komputer yang berukuran kecil 16 bit. Pertama dibuatnya pada tahun 1969. Dan komputer ini dirancang oleh Edson de Castro dari Data General 1. Komputer Nova memiliki dirancang yang mirip dengan PDP-8, namun Nova memiliki kemampuan yang lebih baik menggunakan sistem operasi DOS dan RDOS, serta support beberapa aplikasi seperti Algol 60 Compiler, Fortran 4, dan Basic. Hingga kesuksesan komputer ini dikembangkan dan komputer ini telah berevolusi menjadi supernova. Kemudian untuk generasi keempatnya ada IBM S370. IBM S370 ini dirilis pada tahun 1970 dan kemudian mulai menggunakan teknologi chip LSI dengan memori utama berkecepatan tinggi menggunakan chip silikon tunggal kode dasar instruksi. S370 ini disimpan dalam RCS. Kemudian poin keduanya di sini ada Apple Macintosh 1 dan 2.
Apple Macintosh 1 dan 2 ini sangat populer di masanya karena Apple Macintosh memiliki komputer dengan sistem grafis. Apple Macintosh ini mampu mengalahkan pesaingnya karena sistem ini sedang masih menggunakan komputer berbasis teks. Hingga pada generasi keempat mulai digunakannya PC personal atau komputer. Untuk perseorangan, Macintosh mulai mempopulerkan penggunaan perangkat mouse yang sering digunakan saat ini. Untuk generasi kelima, komputer generasi kelima ini ditandai dengan teknologi paralel dan networking, sudah mengenal adanya internet, berawal dari sebatas antar universitas. Namun karena teknologi yang semakin maju, kini dunia ini terasa tidak ada batas jarak dan waktu. Sudah banyak ditemukan web browser dan jangkauan komunikasi di seluruh dunia yang semakin tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Pada komputer generasi kelima ini mengalami evolusi dan perkembangan komputer yang cukup pesat, karena pada evolusi generasi kelima ini mulai memiliki penyimpanan yang sangat besar dengan pemrosesan yang cukup cepat. Tak hanya itu, komputer generasi kelima juga memiliki desain yang lebih elegan serta fleksibel. Kemudian Intel ini terbagi menjadi 3. Intel ini ada poin pertama dari poin pertama adalah Intel 1971 sampai 4004. Di sini ada mikroprosesor pertama, kemudian semua komponen CPU adalah single chip dan 4 bit. Kemudian Intel 1972 sampai 8008. Yang pertama adalah mikroprosesor dengan desain aplikasi khusus dan 8 bit. Kemudian poin yang ketiga, Intel 1974 8080. Poin pertamanya itu mikroprosesor dengan kegunaan umum. Untuk power PC, di sini power PC ada terbagi menjadi 4 bagian. Untuk power PC yang pertama adalah proyek sistem RISC Instruction Computers. Ini diawali pada tahun 1975 IBM pada komputer Muni seri 807. Terus yang kedua, seri pertama tersebut adalah prototipe seri komersialnya adalah PC RT yang dikenakan pada tahun 1986. Kemudian poin yang keempatnya, pada tahun 1990 IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC System atau 6000 yang merupakan mesin RISC Supersaklar Workstation. Untuk yang keempatnya, arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur power. Sekian. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.